Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa kembali dengan kami. Pada kali ini kami akan menunjukkan atau mendatangi dan mengajak Anda tentunya untuk mengenang para mujahid tentunya yang ada di Indonesia. Pada kali ini saya akan mengajak Anda memperkenalkan makam keramat Pangeran Mangkubumi atau Syekh As-Sayyid Al-Habib Abdurrahman bin Hamid Al-Anggawi atau disebut juga Kumpimang. Beliau berasal dari Cirebon dan banyak keluarga beliau yang berada di Madura. Beliau ini adalah seorang ulama besar, tentunya penghafal Al-Quran dan penghafal beribu hadis. Beliau juga adalah pejuang dan juga penyebar agama Islam di daerah Bekasi, Cakung, dan sekitarnya. Makam beliau berada di tengah-tengah perumahan elit, yaitu perumahan Harapan Indah, yang jaraknya dari tepi jalan kurang lebih 100 meter. Begitu pula lokasi ini dengan luas kurang lebih 1000 meter persegi dan terletak di tengah-tengahnya ada keramat atau makam Pangeran Mangkubumi yang saya sudah sebutkan tadi, yang sangat banyak dikunjungi para peziarah yang datang dari berbagai daerah tentunya. Dan begitu juga makam ini banyak dikunjungi oleh warga sekitar daerah Pejuang dan sekitarnya. Makam ini terletak di daerah atau di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi Barat. Dan makam ini sering dikunjungi oleh para peziarah dan sering pula dikunjungi oleh Habib Umar, Habib Rizik, Habib Bahar Smith, dan yang sangat sering dikunjungi oleh Habib Sehan atau Wan Sehan. Tentunya Anda sudah mengenal sepak terjang Wan Sehan tersebut. Keramat ini sudah berdiri, kalau tidak salah, sudah 3 generasi. Dan di dalam makam ini di dalam keramat ini ada makam Pangeran Mangkubumi atau Syekh As-Sayyid Al-Habib Abdurrahman. Makam ini sangat terjaga dan sangat bersih, sangat rapi dan sangat apik. Dan di sebelahnya pula banyak makam-makam dari para pengikutnya, kurang lebih 20 makam. Dan begitu juga di setiap malam Jumat ini diadakan wiridan, pengajian, dan tentunya amal-amalan yang lain. Bahkan maulid di setiap malam Jumat dan dikunjungi oleh berbagai kalangan. Habib tentunya pasti ada.
Di Keramat ini sangat sakral. Makam ini tentunya begitu dijaga kesuciannya, dan banyak pula penampakan yang ada di sini. Pernah suatu berapa bulan yang lalu saya pernah berkunjung ke makam ini. Waktu di depan gerbang sana, saya sudah dihadang oleh satu ekor binatang yang agak besar juga. Kalau nggak salah seperti ular kobra itu. Saya dihadang, sampai saya tidak masuk. Kemungkinan diri saya kurang bersih kali. Dan saya kembali, saya tidak melanjutkan perjalanan tersebut. Dan beberapa saat kemudian, teman saya pun sudah sampai di dalam dan dia banyak menemukan keanehan. Padahal temannya itu masih ada di parkiran, seakan-akan di samping dia. Maka saat itu dia sangat kaget dan ya agak ngeri lah. Memang di situ banyak penampakan, jangankan malam, siang pun saja ada. Kemungkinan bagi orang-orang yang kurang bersih, termasuk saya datang ke sana dihadang. Maka seandainya kita datang ke sana, maka harus kita bersuci dulu atau berwudu lah. Karena di sana memang tempat suci, makamnya ulama besar yang sudah tersohor. Dan begitu juga hampir tiap hari juga banyak yang berziarah ke sana. Sungguh memang banyak keanehan. Memang banyak keanehan yang ada di sana. Sungguh banyak keanehan. Pada beberapa tahun yang lalu, pernah Keramat ini mau digusur karena tempatnya atau lokasi ini akan dipakai untuk perumahan, perluasan perumahan Harapan Indah. Tempat ini dibuldoser, maka setelah dibuldoser, tempat ini nggak pernah kena, maka buldoser itu yang beberapa puluh meter dari makam Keramat ini, buldoser tersebut mati. Tuh, berulang kali dicoba, maka selalu mati. Kurang lebih 10 kali itu. Dan begitu juga semenjak saat itu, maka Keramat ini atau lokasi ini dibiarkan, tidak sampai dibangun sampai saat ini. Karena di samping itu pula banyak dari murid-murid beliau ini yang menjaga. Tentunya murid-murid beliau juga pun banyak penghafal Al-Quran. Untuk itu sekedar saya memberitahu Anda, dan bila Anda ingin berkunjung ke sana, silakan datang dan ikuti prosedur yang ada tentunya. Mudah-mudahan kita sebagai generasi muda, generasi penerus, kita harus menghargai orang-orang terdahulu, para ulama-ulama besar dan termasuk para pejuang. Kita mengambil iktibar atau pelajaran dari orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tentunya berpengaruh sangat besar, terutama yang berada di daerah Bekasi ini. Masih banyak yang akan kami kunjungi ke sana untuk memberitahu kepada Anda yang belum tahu tentunya. Untuk itu
sampai di sini dulu, kemungkinan bisa dilanjut dengan lokasi-lokasi yang lain yang berada di wilayah Bekasi ini, karena masih banyak yang ada di utara sana, tempat-tempat bersejarah dan yang perlu kita ketahui sebagai bahan cerita untuk anak dan cucu kita nanti. Oke bro, hanya itu. Mudah-mudahan Anda selalu sehat bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.